Jadi tidak ada harapan untuk cerita kejelekan orang, kecuali boleh cerita dengan tujuan bukan menghina tapi menegaskan identitas seseorang. Tahu Dasat? Yang mana ya? Itu yang pendek. Nah, itu boleh itu. Tahu Dasat? Iya. Ada itu yang dari Sulawesi, hitam-hitam, pese-pese. Boleh menegaskan, tapi jangan diulang-ulang. Kalau sudah diulang-ulang, menghina sudah namanya. Tapi selama dengan niat mempermalukan, maka itu pasti menghancurkan amal. Bapak Ibu lihat enggak ini? Adik-adik lihat ini? Bapak-bapak lihat ini? Nah, anggaplah ini dosa kepada istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Anggaplah ini dosa kepada suami. Alasan pengajian, betul pengajian 1 jam tapi gosipnya 2 jam. Ya. Anggaplah ini bicara kotor dan kasar. Anggaplah ini menghina orang. Inilah dosa. Ini dosa. Nampak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kemudian setelah saya giniin, masih kelihatan enggak yang tadi? Masih kelihatan ibu yang tadi? Tidak. Adik-adik masih lihat yang tadi? Tidak. Anggaplah ini amal kebaikan. Itulah makna dari hadis Nabi. Tutupi keburukanmu, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Nah, orang masuk surga Bapak Ibu sekalian bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Tunjukkan saya dalam gedung ini yang tidak ada dosanya. Kalau saya lihat depan saya ini muka-muka penuh dosa juga semua ini, Pak. Ya kan? Ini yang bicara, Bapak pikir tidak ada dosa saya? Dosa saya sekarang paling banyak dosa mata. Apalagi selama saya di sini, kemarin saya jalan-jalan ke New York. Astagfirullah. Saya bilang untung saya tinggal di Makassar. Ke kanan paha, kiri ketek, depan saya dada. Astagfirullah. Dia bilang mahasiswa saya, kameramen saya, kenapa dilihat Ustaz? Ya pasti dilihat, barang bagus. Habis amal. Mana ada ndak ada dosa? Jangankan sedulur-sedulur sekalian, jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi. Apa Bapak pikir nabi ndak ada dosanya? Adik-adik, nabi paling pertama Allah utus namanya Nabi Adam. Apa ndak ada dosanya? Ada dosanya. Apa dosanya, Bu? Makan buah khuldi. Itu nabi. Turun sedikit, kakek para nabi, banyak melahirkan nabi, cucu-cucunya juga banyak jadi nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa tidak ada dosanya? Ada dosanya. Apa ada dosanya? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Turun lagi Nabi Yunus, dakwah, sangka buruk dalam dakwah. Akhirnya apa? Dia tinggalkan tugasnya sebagai mubalik, dia pergi nyebrang lautan. Sangka buruk kepada Allah. Ada dosanya? Nabi Nuh, la ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Anaknya justru berkhianat. Nabi, apalagi kita yang perantau seperti ini, pasti banyak dosa. Maka orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa, tapi kenapa Ustaz? Dengar ibu-ibu, ini jangan beritahu yang tidak datang, rahasia ini Bu ya. Kenapa orang masuk surga? Karena ditimbang kebaikannya sebelah kanan. Makanya ada malaikat namanya pencatat kebaikan sebelah kanan. Timbang dosanya di sebelah kiri, ada malaikat pencatat keburukan. Timbang punya timbang, ternyata kebaikannya jauh lebih banyak daripada dosanya. Amal-amalnya jauh lebih banyak daripada dosanya, maka dia masuk surga. Ada orang bilang,
Dia rajin sholat, tapi tukang gosip. Tidak usah sholat. Tidak. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Jilbabnya lain, gosipnya beda. Ditimbang nanti, mana yang lebih berat. Kalau ternyata kebaikannya lebih berat, meskipun selisihnya 0,1%, maka dia masuk surga. Itulah sebabnya kita dianjurkan memperbanyak amal. Saya lihat ibu-ibu semua, bapak-bapak semua banyak amalnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ingat, seolah-olah Nabi berkata, Das'ad, perbanyak amalmu, kumpul amalmu. Setelah itu pelihara. Jangan sampai amalmu hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Berarti ada perbuatan, ada tingkah laku yang menghancurkan amal. Sehingga amal kita nanti, ya Allah, mana pahala puasaku, mana hajiku, mana umrohku, mana sedekahku, mana tahajudku, mana zikirku. Allah berfirman, Das'ad, memang banyak amalmu, tapi hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Kamu menghancurkan amal-amalmu dengan sikapmu sendiri. Itulah Nabi mengingatkan kita, yang insya Allah ini yang akan menjadi tema pembahasan kita, memelihara amal, agar amal yang kita lakukan bermanfaat dunia sampai akhirat. Oleh-oleh bawa pulang dari Das'ad Latif. Karena kalau oleh-oleh kue 2 bungkus baru sampai kamar sudah habis. Oleh-oleh ilmu insya Allah bisa sampai akhir hayat kita. Kata Nabi, sittatu asya'in tukhbitul amal. Ada 6 sifat, ada 6 amal yang akan menghancurkan amal ibadahmu. Dia makan kita punya kebaikan, dia bakar. Ibarat kayu kering dengan api. Adik-adik, kalau ada kayu kering dengan ada api, mana yang hancur? Ibu-ibu, ada kayu banyak sekali tapi kering, ketemu api kecil, lama-lama membesar dan akhirnya kayu yang banyak itu habis, dimakan oleh api. Inilah sifat yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Apa gerangan? Yang pertama, kata Nabi, dengar baik-baik. Pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cari kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Nah, bahasa gosip. Ini penyakitnya bapak-bapak. Tukang gosip. Nih kan? Kumpul seperti ini masih gosip itu. Kumpul gini masih gosip. Orang datang itu dilihat dari pintu. Dia lihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dia enggak ngomong tapi mulutnya. Apa? Kenapa? Kudungnya enggak serasi. Katanya, iya kayak umbul-umbul. Mulai dia gosip semua orang. Masuk lagi yang satu. Apa? Palsu. Emasnya palsu. Tuh, padahal rajin ngaji itu. Lewat lagi yang satu. Kasihan ya, rajin pengajian tapi suaminya selingkuh. Nah, ustadz pun dia gosip. Masuk ustadz dia lihat-lihatin. Itu juga bajunya yang di YouTube. Habis amalnya. Bu, ada yang bilang begini, Ustadz, yang saya cerita itu kan betul. Apa yang saya sampaikan itu nyata, konkret, real. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Jadi tidak ada harapan untuk cerita kejelekan orang. Kecuali boleh cerita dengan tujuan bukan menghina, tapi menegaskan identitas seseorang.
Tahu dasar? Yang mana ya? Itu yang pendek. Nah, itu boleh itu. Tahu dasar? Iya. Ada itu yang dari Sulawesi, hitam-hitam, pese-pese. Boleh menegaskan, tapi jangan diulang-ulang. Kalau sudah diulang-ulang, menghina sudah namanya. Ya. Tapi selama dengan niat mempermalukan, maka itu pasti menghancurkan amal. Contoh, kebaikan itu seperti buah, dan menceritakan kejelekan orang itu seperti pisau yang mengiris buah itu. Ibu punya mangga, ya, gosip diiris, diiris, iris lagi, iris lagi, iris, tinggal batoknya. Habis dagingnya, tinggal batunya. Ibu mau makan batu mangga? Bau bijinya? Ya pokoknya itulah, mau biji mau ini ibu-ibu. Dia tunggu saya salah ucap. Ya. Nah, orang yang suka menceritakan kejelekan orang itu hancur amalnya. Itu makna ayat dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ada seorang manusia nanti disetor pahalanya. Ya Allah, ini pahala sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah satu kantor itu. Kenapa? Saya difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anakku. Kenapa? Karena suamiku lurus rambutnya. Gara-gara fitnahnya, saya malu, saya tinggalkan komplek itu. Gara-gara fitnahnya, saya berhenti kerja di tempat itu. Gara-gara saya berhenti kerja, anak saya kasihan jadi stunting. Gara-gara dia itu. Allah berfirman, ya sudah kalau begitu ambil sholatnya. Habis sholatnya bu, 30 tahun. Setor lagi. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah tetangga. Kenapa? Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dipecat. Gara-gara saya dipecat, akhirnya kehidupan saya tidak menentu. Gara-gara dia itu. Allah berfirman, ya sudah ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang. Saya juga pernah dihina itu. Saya pernah sama-sama caleg. Dia fitnah saya, akhirnya pendukung saya hilang. Sudah jual rumah, tidak menang saya. Saya minta keadilan. Yang orang ini berkata, ya Allah bagaimana lagi? Habis sudah amal saya. Kata Allah, wahai hambaku, tidak ada maksiat yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Maka kalau ada orang yang suka menghina, itu artinya dia serahkan amalnya ke orang yang dia cerita. Jadi ibu-ibu, oleh-oleh pertama pengajian dari tempat ini, mulai hari ini berhenti gosip. Berat Ustaz. Ada yang datang, apa? Anu apa? Nauzubillah min zalik. Bu, enggak usah lah ibu. Belum tentu kita lebih baik dari dia. Oh, itu baru top. Pengajiannya manfaat muktamarnya. Kalau sebaliknya apa? Iya memang. Padahal enggak tahu pasalah itu. Oh iya saya betul. Ini suka ikut campur namanya. Coba tahu ikut campur bu? Ada tumbuhan namanya toge. Tahu toge bu? Coba lihat itu toge. Pecel ikut campur. Gado-gado ada juga dia di situ. Lontong ada lagi dia di situ. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu di sini, ruangan sini, sedikit-sedikit ikut campur. Oh iya, toge nih